Selamat sore Dewan Juri yang terhormat dan halo semua. Masih semangat kan? Semangat dong ya. Nah, kami dari tim KTI SMA Negeri 1 Jepara dengan nomor peserta E03 akan mempresentasikan karya ilmiah kami. Nah, untuk pertama kami akan menampilkan beberapa gambar terlebih dahulu melatar belakangi penelitian kami. Next. Selamat datang di Desa Troso, Jepara. Hadirin sekalian, Desa Troso sangat terkenal di Jepara. Kenapa? Karena Desa Troso terdapat banyak sekali pengrajin-pengrajin tenun troso. Tenun troso ini tenun khas Jepara. Tentu, tenun ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Jepara. Tentunya perekonomian masyarakat Troso. Namun, yang dilupakan oleh pengrajin-pengrajin di Desa Troso dan pemerintah setempat adalah pembuangan limbah zat warna sembarangan. Hadirin sekalian, rata-rata atau hampir semua para pengrajin di Desa Troso membuang limbah zat warna mereka ke selokan maupun sungai maupun saluran air di dekat rumah mereka. Hal ini tentu sangat ironis sekali. Bahkan pemerintah setempat pun tidak melakukan penanggulangan akan limbah ini. Next. Nah, ini adalah Sungai Troso saat ini. Bisa kita lihat bahwa sungai ini terlihat keabu-abuan karena limbahnya. Bisa kita bayangkan beberapa tahun kemudian jika tidak ada penanggulangan akan menjadi seperti ini. Jika tidak ada penanggulangan akan menjadi seperti ini. Dan jika benar-benar tidak ada penanggulangan akan menjadi seperti ini. Nah, jika dibiarkan lagi akan menjadi sungai di Pekalongan seperti ini. Ini sebagai pembanding. Sungai di Pekalongan ini sudah sangat tercemar oleh limbah zat warna batik mereka. Hingga sungainya pun menghitam. Nah, tentunya kami tidak ingin sungai kami di Desa Troso tercemar akan limbah-limbahnya. Nah, oleh karena hal itulah kami tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul Adsorben Zat Warna Tekstil, yaitu studi mengenai penanggulangan limbah cair sentra industri tenun Troso Jepara. Penelitian ini dilaksanakan oleh kami, saya Afrizal Lutfi Anggara dan Aldis Andini Listi, Lila Fitriana, kami dari SMA Negeri 1 Jepara. Nah, next. Permasalahan yang ingin kami selesaikan adalah apakah karbon aktif serbuk gergajian kayu ini dapat mengabsorpsi limbah zat warna tenun troso. Nah, kita akan bahas. Next. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai kajian teorinya. Yang pertama, serbuk gergajian kayu yang kita dapatkan dari industri mebel-mebel di Jepara. Next. Mengapa kita menggunakan serbuk gergajian kayu? Karena hadirin sekalian, Jepara sangat terkenal dengan industri mebelnya. Nah, karena hal itulah banyak serbuk gergaji yang menumpuk dan tidak digunakan. Maka kenapa tidak kita gunakan jadi karbon aktif saja? Fakta yang dapat kami dapatkan adalah satu perusahaan mebel saja dapat menghasilkan lebih 50 sak per minggunya. Belum ribuan yang ada di Jepara. Kemudian yang kedua, serbuk gergajian kayu ini mengandung 89,94% karbon. Hal ini tentu saja sangat potensial jika diubah menjadi karbon aktif yang sangat bermanfaat. Next. Nah, mengapa harus karbon aktif? Hadirin sekalian, karbon aktif adalah karbon atau arang, atau dalam bahasa Jawa kita sebut areng, yang telah diaktifkan dengan aktivator sehingga pori-porinya membesar. Dan partikel-partikel dapat terabsorpsi oleh pori-pori tersebut. Jadi sangat potensial sekali untuk adsorben. Nah, mengapa harus karbon aktif? Di sini, di penelitian ini, jika kita menggunakan karbon aktif, kita dapat menyelesaikan dua masalah. Yang pertama yaitu masalah limbahnya dapat kita absorpsi. Kemudian yang kedua juga kita dapat memanfaatkan lebih optimal lagi serbuk gergajian yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Next. Nah, hadirin sekalian, limbah zat warna sangat berbahaya. Bisa kita simak.
Jika air dicampur dengan limbah warna, di sini indanthren dan slipper adalah jenis zat warnanya, akan terjadi hal-hal seperti berikut. Kandungan oksigennya rendah, bakteri tinggi, bau yang menyengat, dan penyebab penyakit. Next. Ini adalah parameter air Sungai Troso. Pencemaran yang ada kami dapat dari Laboratorium BLH Jepara. DO-nya, klorinnya, belerang, dan bakteri coliformnya melewati batas. Hal ini tentu saja sangat berbahaya. Next. Nah, metodologi yang kami gunakan. Pertama, kita kumpulkan serbuk gergajian kayu dari perusahaan mebel Jepara. Kemudian kita lakukan proses dehidrasi atau pengeringan. Di sini kami gunakan pengeringan dalam oven selama 3 jam. Kita juga alternatifnya bisa dikeringkan pada sinar matahari, di bawah sinar matahari secara langsung. Kemudian kita lakukan proses karbonisasi atau membuat serbuk gergajian tadi menjadi areng atau karbon. Nah, areng atau karbon ini kita aktivasi. Di sini kami menggunakan basa NaOH 0,1 molar dan asam H2SO4 0,1 molar sebagai aktivator. Nanti di akhir kami bandingkan mana yang lebih optimal, H2SO4 atau NaOH. Kemudian setelah diaktifasi selama 10 jam, kami keringkan dalam oven selama 2 jam. Nah, kemudian setelah mendapatkan karbon aktif itu, kami campur 1 gram karbon aktif dengan 20 ml limbah indanthren dan slipper. Jadi nanti ada 6 sampel. Yang pertama sampel karbon aktif yang diaktifasi oleh NaOH pada indanthren, NaOH pada slipper, dan H2SO4 pada indanthren, H2SO4 pada slipper, dan yang terakhir yang 56 kami gunakan arang yang kami dapat dari pasar, kami beli sebagai pembanding. Setelah kami campur, kami rendam selama 2 jam, kemudian kami saring, dan itu adalah limbah-limbah yang telah diadsorpsi. Setelah itu kami uji di laboratorium UNES menggunakan alat spektrofotometer untuk mengetahui persentase absorpsinya itu berapa persen. Dapat menyerap karbon aktif itu dapat menyerap berapa persen. Kemudian kami catat datanya. Next. Bagaimanakah hasilnya? Kita simak. Nah, ini adalah grafik persentase adsorpsi limbah troso. Bisa kita perhatikan di grafik ini bahwa arang pasar dapat mengabsorpsi atau menyerap 43,13% limbah indanthren, 7,49% limbah slipper. Kemudian arang NaOH cukup tinggi, dapat mengabsorpsi 47,34% limbah indanthren dan 27,64% limbah slipper. Dan sedangkan arang H2SO4 dapat mengabsorpsi 40% indanthren dan 11,8% slipper. Dari data ini kita dapat lihat bahwa arang NaOH merupakan arang yang paling optimal dalam mengabsorpsi limbah ini. Nah, simpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa karbon aktif serbuk gergajian kayu tadi terbukti dapat digunakan sebagai adsorben limbah troso. Kemudian yang kedua, arang yang menggunakan NaOH ternyata lebih efektif dibanding adsorben yang dibanding arang yang menggunakan arang pasar dan arang yang diaktifasi oleh H2SO4. Nah, selain itu kami sebagai peneliti muda seperti peneliti lainnya juga memiliki future work atau impian kami meneruskan penelitian ini, yaitu kami ingin meneliti lebih lanjut agar tadi kan kami dapatkan persentase yang di bawah 50%. Kami ingin mengotak-atik variabel sehingga kelak didapatkan air yang layak. Jadi absorpsinya mencapai 90% ke atas. Kemudian yang kedua, karbon aktif sisanya yang tidak digunakan lagi, yang setelah digunakan untuk proses absorpsi tadi, kami berencana akan gunakan sebagai briket karena masih mengandung karbon yang cukup tinggi, sehingga tidak ada limbah yang akan dibuang nantinya. Nah, hadirin sekalian, itu adalah hasil dari karya ilmiah kami. Sekian dan terima kasih. Chef Troso.